kehidupan ini saya mengatakan ada yang aman, ada yang baik, ada yang lancar saja. Tetapi ada waktunya kita manusia akan mengalami apa yang namanya sesuatu yang tidak aman di kehidupan. Sesuatu yang tidak baik. Dan itu kadang bertubi-tubi di kehidupan. Sehingga manusia berpikir, Bapak Ibu Saudara, tidak ada ruang kosong bagi kita untuk bernapas menghadapi itu semua. Karena itu bertubi-tubi dialami oleh manusia. Lelah tentu. Saya mengatakan bingung ada, kecewa iya, meragukan Tuhan mungkin ada dalam perasaan manusia. Dalam firman ini berbicara apa dialami oleh jemaat yang dituju adalah jemaat perantau pendatang tadi, ada dalam pencobaan. Itu dikatakan. Situasi umat Tuhan sebagai pendatang perantau itu mengalami pencobaan yang luar biasa. Ada tekanan, ada penolakan karena iman kepada Kristus. Yaitu Petrus menghadirkan nas ini sebenarnya ingin berbicara tentang kacamata iman menghadapi pencobaan itu bagaimana. Sehingga meskipun manusia ada di perantauan sebagai orang pendatang, mereka tetap kuat di tengah pencobaan. Itu yang mau Rasul Petrus sampaikan dalam firman ini. Bapak Ibu Saudara, yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menarik saya lihat. Apa yang disampaikan dalam ayat yang pertama, ayat ketiga itu, sebelum Rasul Petrus berbicara cara pandang iman menghadapi pencobaan itu, dia berbicara menyampaikan satu pujian kepada Allah. Dia bicara pengharapan orang percaya kepada Allah. Dikatakan oleh Rasul Petrus ini bahwa setiap orang yang percaya memiliki pengharapan kehidupan dalam Yesus Kristus yang telah bangkit, itu bagiannya tidak binasa, tidak cemar, tidak lain. Dan itu Bapak Ibu Saudara tersimpan dikatakan oleh Rasul Petrus ini di surga bagi kamu. Jadi dia puji-puji Tuhan. Dia sampaikan pengharapan kepada Tuhan. Dia juga menyampaikan ada kuasa kebangkitan bahwa Yesus itu hidup. Menjadikan satu tempat kekal bagi orang percaya. Itu dasar yang utama. Petrus ini mengatakan ini identitas kamu sebagai orang percaya. Bahwa kamu adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan sebagai orang yang diselamatkan itu mendapat bagian yang tidak binasa, tidak layu, tidak cemar. Tersimpan dikatakan oleh Petrus di surga bagi kamu. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua kita melihat baru dia menitik beratkan kepada pencobaan itu, memandang dengan kacamata iman. Petrus mengatakan bahwa pencobaan itu dia tidak menyangka. Bapak Ibu Saudara, apalagi dia memahami, dikatakan penerima surat ini adalah orang-orang pendatang dan perantau. Dia paham itu. Mengalami pencobaan itu tidak menyangkal, dia tentu menyakitkan, menyedihkan bagi setiap orang. Tetapi Petrus mengatakan dalam firman ini, memandang pencobaan itu bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Pencobaan itu Bapak Ibu Saudara, malah dikatakan oleh Rasul Petrus ini bahwa pencobaan itu adalah untuk menguji, memurnikan iman kita. Seperti emas diuji sebelum ia dimurnikan, ia dimasukkan dulu ke dalam api. Jadi pencobaan itu Ibu Bapak Saudara kekasih dalam Tuhan, dikatakan untuk menguji, memurnikan iman kita. Seperti emas itu tadi. Jadi kita pandang dalam firman Tuhan bagi kita pada sore ini, pencobaan itu bukan untuk menghancurkan kita. Bapak Ibu Saudara, kadang kita berpikir saja manusia. Saat bertubi-tubi pencobaan dalam kehidupan, kita berkata pada Tuhan, kecewa pada Tuhan. Sementara pencobaan itu bagian dari
maksud Tuhan untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan. Agar kita semakin diuji oleh Tuhan. Dikatakan oleh Ayub, keluar dari penderitaan itu dia mengatakan, aku akan timbul seperti emas. Dan juga Rasul Paulus mengatakan dalam firman-Nya, pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatan kamu manusia. Bapak Ibu Saudara, kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita datang ke sini, saya yakin punya beban masing-masing. Kita datang ke sini, pencobaan mungkin air mata itu tidak pernah berhenti untuk mengalir. Masing-masing merenungkan perkataan ini. Kita datang ke sini, mungkin ada doa-doa kita yang tidak dijawab lagi oleh Tuhan. Kita bertanya terus dengan Tuhan. Tetapi saya ingin mengatakan, pencobaan itu bukan akhir dari cerita kita. Pencobaan itu sementara, Bapak Ibu Saudara. Jangan menyerah. Tetap berharap, tetap kuat. Ada masa depan Tuhan siapkan, kemuliaan Tuhan menanti. Karena kita yakin Tuhan tidak pernah gagal menyelesaikan pekerjaannya untuk kita di dalam kehidupan ini. Tidak pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah gagal menyelesaikan pekerjaannya untuk kita. Jadi kalau kita mengalami pencobaan, tunduk pada alur Tuhan. Ikut proses Tuhan. Mungkin itu pencobaan itu karena kesalahan kita, mungkin bagian proses Tuhan untuk membentuk kita. Jadi kita tunduk pada alur Tuhan. Dan kita yakin seperti Ayub mengatakan, pada waktunya kita akan timbul. Kalau kita sesuai dengan alur Tuhan di kehidupan, akan dimenangkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah gagal menyelesaikannya untuk kita. Tuhan memberkati. Amin. Satu dua sejenak.